Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Gagasan UKI, kali ini Gagasan UKI bukan monolog lagi ya. Kali ini saya bersama seorang sahabat ya akan mengupas lah apa yang sedang rame belakangan gitu. Jadi rame diberitakan ya bahwa telah terjadi pergantian struktur di sebuah partai yang masih sesama Partai Koalisi Indonesia Maju juga ya. Dan pergantian struktur tersebut kemudian menimbulkan semacam prahara atau bukan, atau disebut kekacauan atau sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nanti kita kupas saja ya bersama kawan saya, sahabat saya di TKN Fanta, yaitu Wawan Sugianto. Beliau ini adalah seorang ketua umum ya di Pemuda Bulan Bintang. Selamat datang Bro Wawan. Terima kasih. Siap. Terima kasih datang ke studio kita yang gini-gini aja. Ya, nggak sih, studio ini keren ini. Keren sumpah. Jadi gua harus disclaimer dulu ya, Bro Wawan. Jadi saya penonton Gagasan UKI di sini ya. Ini murni untuk teman-teman mendapatkan semacam penjelasan, pencerahan ya. Jadi saya di sini bukan sebagai kader PSI yang ingin memihak ke siapa di tubuh atau ketika terjadi peristiwa di internal partai lain, nggak ada ke sana ya. Jadi di sini saya ingin teman-teman Gagasan UKI untuk melihat aja dari dekat apa sih yang terjadi di Partai Bulan Bintang ya. Dan kami atau saya juga berniat untuk mengundang apabila memang benar ada prahara ya, untuk mengundang di si pihak yang satu lagi lah, faksi yang satu lagi lah setelah ini gitu ya. Jadi daripada diundang berdua sekaligus nanti nggak produktif percakapannya, jadi lebih baik kita undang satu-satu. Oke, Bro Wawan. Siap. Kita gua lu aja lah ya. Ya. Ya, ini luar biasa ini persahabatan saya dengan Bro Wawan. Oke, Bro Wawan. Siap. Jadi apa sih yang menyebabkan pergantian struktur di tubuh Partai Bulan Bintang gitu. Terus kenapa pergantian struktur ini menjadi begitu heboh sampai dengar-dengar ada yang menggugat-gugat segala gitu. Jadi gimana ceritanya? Coba Bro Wan ceritain. Thank you Mas Broki. Siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi memang sekarang terjadi sedikit ada konflik lah di internal Partai Bulan Bintang ya kan, Ya. terkait masalah ada pergantian struktur yang luar biasa arogan buat saya pribadi. Luar biasa arogan? Luar biasa Oke. arogan gitu. Jadi sebetulnya gini, sebelum tanggal 18 itu MDP ya kan, saya sudah diberikan informasi itu seminggu sebelumnya Ya. akan dilakukan MDP ya kan. Nah di dalam MDP Sebentar, itu MDP itu apa? musyawarah Dewan Partai. Yang dimana itu selevel kayak apa? Kayak kongres kah? Dia Kayak- satu level di bawah muktamar. Oke. Satu level di bawah muktamar ya kan. Dan itu memang di dalam MDP itu bisa gitu kan mengangkat atau memberhentikan ketua umum Ya. apabila berhalangan. Ya, Ya. ya. Jadi dalam proses itu kami semua diundang ya kan, itu dari unsur DPP, dari unsur ketua-ketua DPW, badan otonom dan badan khusus yang mempunyai suara gitu kan. Nah, perjalanannya itu biasa-biasa aja karena MDP ini buat kita ya biasa aja gitu kan. Sebuah pertemuan rutin aja gitu ya? Rutin. Ya, ya. Karena pada waktu itu memang kita di MDP itu ingin membahas adalah tempat dan waktu gitu. Untuk melakukan apa? Tempat dan waktu untuk melakukan muktamar. Muktamar gitu Oke. kan. Karena memang DPP ini kan per September akan habis gitu Oke. kan. Masa baktinya lah gitu Ya, kan. Maka ya. ada pergantian itu. Nah, di MDP itu ketika kita melakukan MDP ada tanggal 18 Mei 2024 itu kita sangat kaget di situ. Yang harusnya poin itu hanya berbicara atau diskusi terkait masalah muktamar ya kan. Tiba-tiba kita kaget ketua umum yang kita cintai, yang kita sayangi, Profesor Dr. Yusri Ijal Mahendra menyatakan mengundurkan diri Dari jabatannya atau sebagai kader Bulan Bintang? dari jabatannya sebagai ketua umum. Oh, oke. Ya. Nah, di situ ya masih oke lah kita terima dengan baik. Walaupun ya kan? kaget nih ya.
Sangat kaget. Jadi sama sekali nggak kebayang, bahkan kalau gua pas baca berita kaget, tapi kan gua bukan orang internal Bulan Bintang, Betul. sehingga ketika gua kaget wajar, karena bisa aja di internal sebenarnya udah pada tahu gitu. Nah ini internal emang pada nggak tahu? Ya, jadi gini, kita memang dapat informasi beliau akan mengundurkan diri, ya kan. Oke. Karena beliau sudah lelah ya kan memimpin partai ini lebih dari 20 tahun lah Ya, gitu ya, kan. Ya buat kita pribadi ya ini sangat baik gitu kan karena akan ada regenerasi berikutnya gitu. Oke. Cuman kita tidak pernah berpikir mengundurkan dirinya pas MDP gitu kan. Oh. Sangat kaget dan kaget-kagetnya kita semua gitu kan. Sebentar, tapi kan muktamar itu di bulan September ya? Ya. Kenapa beliau nggak selesaiin aja September Nah. toh sebentar lagi? Ya, kalau ditanya kenapa tidak diselesaikan itu ya kan mungkin nanti Mas Yuki bisa mengundang langsung Pak Oh, Yusril oke. untuk menanyakan itu ya kan. Ya, Apa ya. sih alasannya Ya, ya kan? karena nanggung gitu. Tanggung tinggal berapa waktu lagi Ya, gitu ya, kan. ya. Nah itu hanya beliau yang bisa jawab ya kan alasannya kenapa mengundurkan diri gitu kan. Jadi memang kami merasa seperti ditinggal pada waktu itu gitu kan. Oke, kita terima semua proses ini ya kan MDP baik-baik saja. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan ya kan berproses ini ada yang namanya ketua Dewan Syuro. Gitu Oke, ya. ketua Dewan Syuro itu di partai lain seperti ketua Dewan Pembina. Yes, Ya, betul. oke. Terus? Nah, tiba-tiba beliau berbicara terkait selesai ketua umum mengundurkan diri, maka kita butuh sosok untuk memimpin partai ini, gitu ya. Yang kita kagetkan pada waktu itu adalah beliau langsung menyebut merek. Nyebut merek tuh gimana maksudnya? Ya, beliau mengatakan bahwa beliau itu memberikan, ya kan, usulan kepada peserta yang hadir di MDP itu untuk ketua MP Mahkamah Partai, ya kan, Pak Fahri Bahmid untuk menjadi PJ Ketua Umum. Gitu. Sebetulnya Dewan Syuro itu tidak boleh berbicara seperti itu, gitu kan, karena beliau kan harusnya kan menenangkan atau menasihati gitu kan, memberikan arahan gitu kan. Tetapi luar biasa tiba-tiba beliau langsung meminta kepada ketua MP itu untuk menjadi PJ Ketua Umum gitu. Oh. Jadi seharusnya mekanismenya itu seperti apa kalau nggak begitu? Ya, kalau ketika terjadi pengunduran diri yang harusnya dilakukan pertama adalah rapat pleno. Rapat pleno dulu. Di rapat pleno itu ya kan. Ya, jadi ketua Dewan Syuro menunjuk atau meminta Pak Fahri untuk menjadi PJ Ketua Umum, ini masih di momen yang sama di MDP tersebut? Di MDP tersebut. Jadi di MDP tersebut, ini ada dua kejutan. Betul. Ya kan? Betul. Yang pertama adalah Prof. Yusril mengundurkan diri. Betul. Lalu yang kedua, langsung ditunjuk penggantinya siapa oleh Ketua Dewan Syuro. Betul. Oke, yang dimana Bro Wawan menilai nggak kapasitasnya Dewan Syuro yang melakukan itu. Betul. Oh, Betul. oke. Harusnya penunjukan ya kan atau pemilihan PJ Ketua Umum itu melalui rapat pleno. Nah, MDP itu harusnya diskorsing terlebih dahulu, gitu ya. Nah, DPP melakukan rapat pleno untuk memilih siapa kandidat yang terbaik gitu untuk menjadi PJ Ketua Umum. Gitu kan. Nah, maka saya bilang di situ yang saya sebut adalah terlalu arogan. Dewan Syuro ini. Yes. Oke. Gitu. Kira-kira motifnya apa? Kalau bicara motif, kemungkinan besar kalau saya melihat memang ini kayak sudah diskenariokan. Wow, maksudnya gimana nih? Wah ini keras nih, ntar. Gue minum dulu ya. Ya, ini bukan statement saya ya, penonton Gagasan Uki ya. Ini bukan urusan, Ya. ya ini internal PBB lah. Betul. Kita cuma pengen melihat dari dekat aja. Ya. Oke, jadi Dewan Syuro ini arogan karena memutus langsung. Ya, Gitu. betul. Dan bagaimana suasana kebatinan pengurus-pengurus saat Dewan Syuro mengatakan itu? Nah, ini luar biasa kebatinannya, ya kan. Termasuk saya pribadi yang punya hak suara di situ sangat kaget, gitu kan. Nah, kita di situ kan menginginkan segala sesuatunya melalui proses, sudah ada, ya kan jalannya. Bukan asal tabrak seperti saja, gitu kan. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ya kan, seorang ketua umum ini mengiyakan, gitu, bahwa ketua MP ini menjadi PJ Ketua Umum, gitu kan. Akhirnya disitulah timbul kekisruhan yang luar biasa. Gitu. Sebentar, yang mengiyakan tadi siapa? Ketua Umum, Yaitu? Prof. Yusril. Oh iya. Tapi kan dia sudah mundur ya. Ya. Cuman artinya beliau pun mengiyakan. Betul. Ada indikasi nggak kalau Pak Fahri ini masih teman dekatnya atau ya masih
masih ininya Prof. Yusril lah gitu. Ya kalau bicara teman semua teman gitu kan. Tapi kalau bicara kedekatan lebih dekat sama sekjen dong. Gitu. Beliau 27 tahun loh berjuang untuk partai ini gitu kan. Ini kan kita semua tahu lah ya kan hal yang berdarah-darah untuk partai ya kan. Sehingga partai ini lolos sampai verifikasi faktual itu sekjen semua. Oh berat itu. Berat itu Kita kan. sama pengurus partai ya. Iya, Tahu kita betul itu betul. verifikasi itu kayak gimana Gitu ya. ya kan. Dan Prof. Yusril pun memimpin partai ini ketika sudah lolos verifikasi faktual. Gitu kan. Jadi partai ini kan kalau mau besar dan berkembang itu kan bukan hanya ketokohan saja. Ya. Gitu kan. Harus terjun langsung gitu kan. Butuh semuanya termasuk uang juga. Gitu kan. Ini dilakukan oleh sekjen gitu. Yang buat saya pribadi seharusnya gitu kan. Kedekatannya Prof. Yusril dengan Bang Ferry ini ya kan. Ini seperti adik dan kakak. Seharusnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah di luar dugaan. Ya. Itu sangat mengerikan buat Bang saya Ferry ini Afriansyah Nur. Ya, betul. Oke, disebutnya Bang Bang Ferry. Ferry, panggilan sayang. Panggilan sayang. Ya, Oke. Ini sangat-sangat mengerikan ya kan. Akhirnya terjadi di MDP itu ya kan kekisruhan yang luar biasa gitu. Termasuk saya pribadi ya kan pada waktu itu saya keras bicara dengan ketua umum yang saya hormati, saya takjim sama beliau ya kan. Tetapi pada waktu ini ada penggiringan opini Bahwa untuk melakukan yang namanya aklamasi terhadap PJ ketua umum. gitu. Oke. Nah, itu di situ akhirnya saya berbicara ya kan. Apa yang Berwawan bicarakan? Yang lu bicarakan saat itu apa? Pada waktu itu karena Profesor memberikan kesempatan untuk semua orang berbicara, ya kan, saya berbicara. Saya bilang izin pimpinan sidang, saya bilang saya ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Bulan Bintang, ya kan. Kami mengusulkan untuk PJ ketua umum itu lebih dari satu. Gitu. Saya bilang pada waktu saya sebut nama-namanya itu sekitar 6 orang, gitu kan. Nah ini semua mempunyai kapasitas, saya bilang gitu. Tetapi kalau hari ini dipaksakan untuk aklamasi, maka kita semua menonton di ruangan ini matinya demokrasi, saya bilang. Tetapi kalau terpaksa itu dilakukan, saya bilang, maka mohon maaf abang-abang yang ada di sini, semua mengajarkan kami anak muda untuk membunuh demokrasi, saya bilang. Pada waktu itu, ya kan. Nah, bergejolaklah pada waktu itu, saling adu argumen, ya kan. Akhirnya forum sempat berhenti sejenak karena sekjen berbicara, gitu kan. Akhirnya sekjen Bang Ferry ini ya? Ya, Bang Ferry ini. Sekjen berbicara dengan Prof. Yusril, ya kan, meminta untuk dilakukan voting. Pada waktu itu, ya kan. Nah, ketika dilakukan voting, ya kan, akhirnya Prof. Yusril dengan berbesar hati, ya kan, mengiyakan, mengamini, ya kan, disitulah ada kesepakatan, gitu, antara ketua umum dan sekjen, ya. Kesepakatan itu bahwasanya apabila sudah terjadi voting, siapapun yang kalah tidak boleh mengundurkan diri dari partai, itu poin utamanya, gitu kan. Nah, video yang beredar saat ini yang sudah dipenggal bahwa sekjen mengundurkan diri itu salah. Gitu. Yang sesungguhnya adalah beliau mengatakan apabila dipaksakan aklamasi, ya kan, maka saya mengundurkan diri. Itu video yang sebetulnya, tapi dipenggal, gitu kan. Jadi ujungnya doang saya mengundurkan diri, gitu. Nah, voting itu ya kan berjalan dengan baik, ya. Proses MDP berjalan dengan baik, ya kan. Sampai akhirnya Prof. Yusril mengundurkan diri. Nah, tetapi memang ada permasalahan yang terjadi ketika PJ ketua umum ini mau dipilih, ya kan penggantinya. Tetapi ketua umum belum mengundurkan diri. Bahkan ketua umum juga mengikuti proses ini sampai akhir, sampai melakukan pemilihan. Sebetulnya tidak boleh, gitu kan. Karena kan sudah jelas beliau mengundurkan diri, kan gitu ya. Nah, kalau mengundurkan diri otomatis DPP punya satu suara. Nah, satu suara itu yang bisa, yang berhak itu adalah wakil ketua umum untuk memilih, bukan ketua umum. Gitu. Maka saya bilang di dalam proses ini banyak permasalahan-permasalahan atau saya bilang cacat hukum di dalam proses ini, gitu kan. Nah, disitulah bergejolak semakin kencang, akhirnya diredam, mulailah voting. Nah, ketika voting 20-29. 20 untuk Insinyur Afriansyah Nur, ya kan, yang 29 untuk Pak Fahri Bahmid, gitu kan. Oke, kita kalah di dalam voting itu, ya kan. Kita berpelukan, salaman. Tapi saat itu quorum, enggak?
Quorum, karena memang 49 suara tuh sah, gitu ya. Nah itu dari 38 DPW, ya kan, ada 8 badan khusus ya, dan DPP. Gitu. Itu sebetulnya buat saya pribadi sampai situ pun saya anggap memang sudah ada kejanggalan, tetapi sudahlah ya kan, karena kita pengen partai ini tetap berjalan baik gitu. Masa partai yang sudah 0,34 ya kan, masa harus diajurkan lagi gitu dengan perpecahan gitu kan. Apa sih urgensinya sebetulnya pergantian ketua umum ini gitu kan. Itu yang saya masih bertanya sampai saat ini. Yang bisa jawab ya hanya ketua umum kan gitu kan. Beliau yang tahu. Karena tidak ada urgensi di situ. Nah, sekarang ini apakah sudah aktif PJ ketua umum? Nah, kalau bicara aktif sebetulnya itu tidak sah buat saya pribadi. Mau dia aktif atau tidak aktif, dari prosesnya sudah salah gitu. Sampai pada tanggal 18 selesai MDP, ya kan. Juni nih ya? Ya, Mei kemarin. Oh, Mei. Di tanggal 25, Prof. Yusril itu masih mengirimkan surat kepada Menkumham terkait usulan perubahan, ya kan, struktur DPP PBB gitu. Yang sesungguhnya beliau sudah mengundurkan diri, gitu kan. Dan saya punya datanya itu semua, gitu. Nanti saya kasih. Dan masih menandatangani surat tersebut sebagai ketua umum. Yes. Oke. Dan lebih parahnya lagi, sekjennya masih ada di situ, ya kan. Tetapi yang tanda tangan wasekjen. Harusnya yang tanda tangan ketua umum dan sekjen. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada keretakan hubungan kali nggak antara Prof. Yusril selaku waktu itu masih ketua umum dengan Bang Ferry, Pak Ferry ya, selaku saat itu sebagai sekjen gitu? Nggak ada bos. Karena gini, 3 hari sebelum MDP, beliau itu bertemu, beliau itu berbincang, ya antara adik dan kakak, gitu. Karena beliau ini kan, ya saya bilang sangat erat lah, gitu. Dan Pak Sekjen ini mengakui bahwa Pak Sekjen sampai di level ini hasil buah tangannya Prof. Yusril ketua umum, gitu kan. Jadi teman-teman gagasan UKI, for your information, bahwa Pak Sekjen atau Pak Afriansyah Nur atau Bang Ferry adalah wamen untuk Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi wamenaker gitu. Jadi ini juga Pak Sekjen ini juga bukan kaleng-kaleng lah, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Nah, surat yang diberikan kepada Kemenkumham itu pertanggal 25 Mei 2024 itu dibalikkan lagi, gitu kan. Karena mungkin secara legal standingnya sudah salah, gitu kan. Nah, surat itu akhirnya dirubah, ya kan. Yang udah tanda tanganin PJ ketua umum dan sekjen terbaru. Ini lebih salah lagi. Kenapa salah? Ya buat saya pribadi kan tidak sah di situ, ya kan? Nah, terus yang benar apa harusnya? Kalau Prof. Yusril tanda tangan nggak sah karena dia udah ngundurin diri. Kalau Pak Fahri selaku PJ ketua umum yang tanda tanganin juga nggak sah karena prosesnya nggak dianggap legitimate, gitu ya? Lah terus kalau mau berkirim surat siapa dong yang tanda tangan? Ada waketum. Oh, oke. Ada waketum. Waketum yang tanda tangan dan sekjen yang tanda tangan. Kalau untuk ada perubahan struktural. Dan seharusnya itu harus duduk bareng. Karena komitmennya di awal ya kan MDP. Siapapun yang kalah di dalam voting tidak boleh mengundurkan diri. Gitu kan. Ya, ini yang sudah diucapkan oleh Prof. Yusril. Apa hubungannya dengan duduk bareng? Ya, kan ini mau ada perubahan. Logikanya, Bang, kayak kan. Kalau saya sebagai sekjen, saya mau dipecat, masa saya harus tanda tangan untuk pemecatan diri saya pribadi? Tidak mungkin. Kita harus fair dong. Gitu. Makanya perlu duduk bareng, diobrolin dulu. Betul, gitu kan. Tidak ada kita mau dipecat, kita yang tanda tangan sendiri. Kan dan itu ujuk-ujuk datangnya gitu ya? Gitu. Jadi pada saat itu Pak Sekjen, Pak Ferry nggak tahu apa-apa, tahu-tahu diminta untuk tanda tangan itu. Betul. Dan itu kejanggalan memang sudah kelihatan terjadi. Karena gini, pada waktu itu ada utusan dari Ketua Umum Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, ya kan, datang ke DPP meminta kop surat dengan stempel. Dari DPP? Ya, dari Kepala Sekretariatan. Ini tidak biasa-biasa seperti itu. Ini ada apa? Tiba-tiba meminta kop surat, gitu kan. Akhirnya Kepala Sekretariatan ya kan, memberi informasi kepada Sekjen, ya kan, komunikasi via WA. Sekjen mengatakan, apakah betul itu orangnya Prof. Yusril? Coba tanyakan langsung ke Prof. Yusril. Dan ternyata dijawab betul,
gitu kan. Beliau Motifnya yang apa? perintahkan. Nah kita nggak tahu motifnya, gitu. Ternyata itulah surat yang keluar diam-diam itu, Oh. gitu ya. Ya, Nah di sini juga saya minta kepada Pak Yasona Lawli sebagai Menteri ya, Kemenkumham ini, tolonglah dikaji ulang. Nah, Gitu. respon Kemenkumham terkait dengan usulan kepengurusan baru Partai Bulan Bintang ini apa? Nah jadi gini, ketika surat sudah masuk, sudah dipelajari, ya kan, dari kementerian itu berkomunikasi dengan Pak Sekjen, ya kan, untuk memberikan surat, mengirimkan surat. Gitu. Nah itu sudah dilakukan, ya kan. Nah salah satunya bahwa, ya kan, ini sedang proses, ya kan, tidak boleh ada SK, gitu ya. Nah, jadi ini mau kita duduk bareng dulu musyawarah. Sudah ada suratnya, gitu. Tapi saya lupa tadi bawa berkas itu semua, gitu. Tapi ada lengkap, gitu. Dan saya bisa buktikan, gitu. Data-data itu valid, gitu kan. Nah, surat itu sudah dikirimkan dan sudah dibalas pula, gitu. Oleh Kemenkumham? Yes, Oke. gitu. Balasannya apa? Nah, ya intinya pada balasan itu mengiyakan, gitu kan, untuk tidak mengeluarkan SK pada waktu itu. Gitu. Kadang kan masih berkonflik. Ya, Dari sengketa lah gitu sengketa ya. lah ya. Harus duduk bareng dulu lah, internal kan, gitu kan. Ya. Nah tiba-tiba ketika beliau berada di Swiss, ya kan, Beliau ini siapa nih? Pak Sekjen, Oh, Pak oke, Wamen. oke. Pak Wamen ya. Oke. Ya. Ketika lagi tugas di Swiss Ya. di acara ILO itu, ya kan, beliau mendapat kabar, ya kan, luar biasa kaget bahwa beliau dicopot, gitu. Dan bukan hanya beliau saja, dari 5 waketum, 3 waketum dicopot. Ada ketua DPP, ada wasekjen pun dicopot, gitu kan, luar biasa, gitu kan. Nah, tadinya beliau komunikasi dengan saya, ya kan, untuk kita sabar menunggu beliau pulang, gitu kan. Ketika sudah beliau pulang ke Jakarta, ya kan, ngobrol, beliau itu sayang betul dengan Ketua Umum Prof. Yusril. Dan beliau mengatakan beliau tidak akan melawan, gitu kan. Ya udahlah, ya kan. Tetapi Sebentar. Yang dimaksud dipecat ini apa? Kan beliau kan nggak tanda tangan karena beliau kan nggak mungkin menandatangani surat pemecatannya diri sendiri. Betul. Artinya beliau nggak tanda tangan. betul, Nah, yang dimaksud dipecat ini lalu apa? ya itu dari pihak sebelah yang memecat kan. PJ Ketua Umum dan Sekjen baru yang inkonstitusional. Gitu. Memecatnya dengan cara? Itu mengirimkan surat perubahan struktur baru. Iya. Oke. Dan kalau belum di-oke-kan oleh Kemenkumham, artinya belum bisa bilang dipecat dong. Ya, kan sudah keluar surat itu per tanggal 12 Juni kalau nggak salah. Jadi Kemenkumham udah mengiyakan, Yes, sudah menandatangani struktur baru ini sebagai struktur yang sah. betul. I see. Itu salahnya. Makanya saya meminta kepada Pak Menteri untuk tolong ditinjau ulang, gitu kan. Ini kan lagi sengketa, gitu kan. Untuk tolong ditinjau ulang, ya kan, dipelajari lagi, ya kan, terkait surat yang kemarin, gitu kan. Nah ini harusnya kan dari kedua belah pihak dipanggil dulu di kementerian, duduk bareng dulu, ya kan. Nah disitulah baru ada win-win solution. Kan seperti itu. Ya. Jadi, oke. Nah, ini sedikit melenceng. Ya. Jadi Pak Fahri sebagai PJ Gubernur yang diakui. PJ Sorry. PJ gue. Ngomongin Pak Heru dong gue. Iya, Heru. Jadi Pak Fahri sebagai PJ Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang diakui oleh Kemenkumham ini, itu selain soal prosesnya, beliau sebagai figur, itu ada penolakan nggak? Yes, ada. Oke, tadi kan kita bicara prosesnya yang nggak legitimate. Betul, Oke. betul. Nah, kita singkirkan dulu soal proses. Ya. Figur beliau ini mengundang penolakan nggak sih untuk menjadi PJ Ketua Umum? Mengundang penolakan, jelas. Kenapa? Dari 38 provinsi saja sudah 17 DPW yang menolak beliau jadi PJ Ketua Umum. Oh. Itu jelas ya, gitu kan. Karena proses saya sudah seperti itu. Ya itu kan proses. Ya. Tapi beliau sebagai figur. Iya, penolakan jelas. Karena gini logikanya, gini. Beliau ini kan mungkin saya pikir baru sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun berada di Partai Bulan Bintang. Gitu ya. Sedangkan Sekjen ini sudah 27 tahun. Gitu, ya kan. Nah, dengan kapasitas ketua umum kita yang luar biasa, ketokohannya saja, partai ini saja tidak bisa tembus 4%, gitu ya. Apalagi beliau yang baru 2,5 tahun masuk,
gitu ya. Mau jadi apa partai ini, gitu. Dan ini pembicaraan kawan-kawan, mohon maaf kalau saya salah gitu kan. Gurunya saja tidak mampu, gitu. Oh, jadi Pak Fahri ini adalah muridnya Prof. Yusril. Murid dalam artian akademik? Yes. Oh, oke. Ya. Jadi ini kan pembicaraan kawan-kawan semua lah gitu kan. Cuman saat ini kita sebetulnya partai ini memang tidak harus bicara terkait masalah ketokohan saja, gitu kan. Mekanisme juga harus berjalan, gitu kan. Dan ya saya bilang tadi, beliau itu memimpin partai itu ketika sudah lolos verifikasi faktual. Sebelumnya sekjen yang kerja semua ini, gitu loh. Saya memahami, kan saya Korwil Gorontalo, ketika Gorontalo merah ya tidak lolos itu, saya diperintahkan sekjen langsung terbang ke Gorontalo. Dan alhamdulillah Gorontalo pada waktu itu hijau dan ikut verifikasi faktual, lolos kan itu kan. Nah, disitulah yang akhirnya membuat kegaduhan yang luar biasa, gitu. Motifnya apa di pencopotannya, ya kan, sekjen ini ya kita tidak tahu. Karena yang tahu ini ketua umum langsung. Saya pernah dengar juga dari seorang kawan dari Partai Bulan Bintang yang juga kontra ya, sama seperti kayak Bro Wawan ya. Katanya seperti disabotase. Partai ini seperti sedang dicuri gitu. Ya bisa dikatakan seperti itulah 100% mungkin atau 1000%. Jadi kalimat Partai Bulan Bintang sedang dicuri atau sudah dicuri itu mewakili perasaan Bro Wawan juga. Ya, betul. Jadi kalau saya mengutip ya kan dari salah satu media yang itu ditulis oleh salah satu relawan kita gitu kan, ada istilah gini, kerbau yang kerja, sapi yang punya nama. Ada istilah seperti itu. Nah, si kerbonya siapa, sapinya siapa nih? Ya mungkin paling tahu lah udah itu semua kan, gitu kan. Semua udah pasti paham lah, tidak perlu dibicarakan. Itulah seperti itu. Jadi makanya di sini ya kan, kita yang merasa terjolimin ya kan, akhirnya berpikir ya kan, kalau Pak Sekjen memang ada kedekatan emosional ya kan dengan Prof. Yusril, karena sayangnya adik kepada kakak, beliau tidak mau maju dan menggugat. Tetapi kawan-kawan yang lain gimana nasibnya? 3 wakil ketua umum, dan salah satu wakil ketua umum itu adalah kedubes. Kan gitu ya. Nah, kedubes di mana tuh kalau boleh tahu? di Panama. Panama, Ya, oke. Terus ada ketua DPP, ada wasekjen. Beliau nasibnya seperti apa ketika dicopot itu? Mereka tidak tahu salah mereka apa di situ. Gitu kan. Ya karena kawan-kawan inilah semua yang akan menggugat. Gitu. Terkait struktur yang baru, terkait masalah pencopotan. Gitu. Makanya ya Pak Sekjen berbicara ya silakan saja gitu kan. Lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu kan. Ya silakan, apabila memang sudah di Kemenham sudah ditolak, ya bisa langsung ke Petun. Kan seperti itu ya. Nah, ini sedang berjalan. Nah, positioning Prof. Yusril sendiri dalam menghadapi dualisme ini bagaimana? Ya, beliau ini sekarang posisi masih di Jepang. Ya, beliau masih Jepang, ya kan. Sebetulnya beliau ini ada kekhawatiran yang luar biasa, gitu. Kegelisahan yang luar biasa. Sebetulnya memang kuncinya dari beliau, gitu. Ketika dari kedua belah pihak ini akan bersatu lagi, ya kan. Dan ini kembali dengan skema awal, ya kan. Sebetulnya clear. Gitu ya, tidak ada istilah copot mencopot gitu kan. Nah, kita bisa katakan islah lah gitu kan. Nah, cuman kan semua itu ada di tangan Prof. Yusril, ya kan, seperti apa gitu kan, terkait yang sudah kedua belah pihak yang sudah memanas ini, begitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya saya belum tahu gitu keputusan Prof. Yusril seperti apa, tapi saya meminta memang Partai Bulan Bintang ini kan salah satu partai Islam yang saat ini masih eksis lah gitu kan, secara keumatannya gitu kan. Makanya tolong ini jangan sampai lah terpecah belah seperti ini gitu. Hanya karena kepentingan politik yang saat ini depan mata. Nah, gitu. siapa sih yang paling diuntungkan dengan adanya kejadian seperti ini atau polemik atau dualisme lah? Sebetulnya kalau bicara keuntungan tidak ada yang diuntungkan. Apa yang diuntungkan? Kita bicara gini. Kita masuk di dalam koalisi Indonesia Maju gitu ya. Kita menunggu bulan Oktober pelantikan ya. Nah, kalau misalnya partai ini sudah 0, gitu ya, partai kecil berkonflik pula
sampai viral, ya kan? Dia kan menjadi beban, beban masa depan nih, Ya. beban masa depan pemerintahan, ya kan? Ya belum juga apa-apa tuh partai pendukungnya berkonflik, ya kan bahaya gitu loh, sangat bahaya bos ya kan. Jadi harusnya ya kan para pemegang kekuasaan yang saat ini ada di partai harus bisa meredam gitu loh. Nah, Bro Wawan ini kan berada di pihaknya Bang Ferry ya, Pihak yang benar, pihak yang benar. Tidak Oke, saya siap. bisa berada di pihak yang benar. Ya, siap. Gua ngomong gitu takut salah. Ntar si kawan yang kubu satu lagi, gue bilang itu pihak yang benar, ntar kan aduh Ya, salah pihak yang lagi. benar. Tadi bawa-bawa partai gua lagi gitu. Ya, jadi enggak. Ya, gua mau nanya ya, apakah kawan-kawan yang berada di kubunya Bang Ferry ini masih menunggu sikap Prof. Yusril atau sudah hopeless? Ya kalau sampai saat ini ya berjalan lah. Gitu. Apa tuh artinya? Ya kita akan menggugat itu. Gitu. Kadang kan kita sudah komunikasi ternyata buntu. Gitu. Apakah Prof. Yusril berada di balik Pak Fahri? Kalau Bro Uki bertanya seperti itu, gitu, yang bisa menjawab dengan ketulusan hati ya Prof. Yusril langsung. Gitu, kan. Karena kan saya tidak bisa membaca hati beliau. Kan. Apakah beliau di balik ini semua? Ya kan saya tidak bisa. Karena kan Bro Uki udah baca tuh media-media bahwa Prof. Yusril mengelak, ya kan. Ya, tetapi kan kronologisnya sudah bisa dibaca. Ketika di tanggal 25 Mei kemarin keluar surat, gitu kan. Itu kan sudah bisa dibaca kronologis itu semua. Gitu kan. Kalau memang tidak terjadi seperti itu, seharusnya tidak akan terjadi yang namanya PJ Ketua Umum di situ, gitu kan. Harusnya duduk bareng aja musyawarah panggil kedua belah pihak. Jadi Bro Wawan ini semacam mencium adanya memang upaya menskenariokan ini semua terjadi. Ya insya Allah sih seperti itu, gitu kan. Nah, karena dari mulai proses MDP-nya aja ini sudah ada bobo seperti itu, gitu kan. Ada penggiringan opini seperti itu, gitu kan. Makanya sampai saat hari ini kawan-kawan itu nanti akan menggugat, gitu kan. Ya karena memang posisinya itu benar, gitu loh. Dan itu kita punya data yang benar-benar valid, otentik, gitu. Kalau misalnya di pihak kita ini salah, ya kan mungkin nggak ada yang berani gugat. Oke, kembali kepada hubungan Prof. Yusril dengan teman-teman yang berada di kubunya Bang Ferry. Ya. Bro Wawan deh, ini sekarang kecewa nggak sama Prof. Yusril? Jujur, saya ini pengagum berat beliau. Saya cinta dan sayang dengan beliau karena kejeniusan beliau, gitu kan. Pola pikir beliau luar biasa, gitu kan. Tetapi dengan adanya seperti ini, ya saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa karena orang yang kita sayangin, orang yang ibarat kata kita dewakan lah, gitu kan. Kok bisa membiarkan hal ini terjadi, gitu kan. Ya sampai ada perubahan struktural, ya kan, pencopotan struktural itu berarti kan itu sudah masuk ke ranah yang sangat arogan buat saya pribadi. Gitu membiarkan kan. Ya, bukan mengarsiteki. Ya mungkin paling ya, saya memberikan bahasa yang halus saja, gitu kan. Gitu ya. Jadi mungkin publik yang akan menilai lah, masyarakat yang akan menilai lah seperti apa, gitu kan. Dan kan di IG beliau, gitu kan, ya, semua udah ngeliat lah komenan-komenan itu, gitu kan. Ya kita memang saya bilang dari awal, Pak Sekjen berbicara dengan saya, ya kan, bahwa beliau memang ya sudahlah, gitu kan. Beliau tidak mau lawan, gitu kan. Karena beliau merasa sosok seorang Prof. Yusril ini adalah sebagai ayah sekaligus sebagai kakak beliau, gitu kan. Tapi kan kawan-kawan semua yang dijolimin ini dicopot kan nggak bisa terima, gitu kan. Dan beliau dipaksa, gitu, ya kan. Ya memang ini kebenaran ya harus diungkapkan. Jadi berita-berita yang kemarin miring di mana-mana itu salah. Kemarin gue dengar Bro Wawan juga ikut menggugat. Apaan yang digugat? Bukan, sebetulnya saya tidak menggugat karena saya tidak dipecat. Belum dipecat. Oke. Saya belum dipecat. Karena kan kita pemuda Bulan Bintang ini punya mekanisme tersendiri kan, dalam pemilihan, gitu kan. Tetapi gini. Enggak, yang digugat-gugat itu apa sih? Maksudnya tim Bro Wawan dengan tim lah ya? Iya. Gini, karena yang gue baca dari kantor berita Detikom gitu. Itu yang digugat apaan? Terkait struktural. Jadi yang digugat itu adalah Kemenkumham? Yes, betul. Yang sudah
katakan melegalisir Yes, struktur yang baru ini. betul. Jadi yang digugat adalah Kemenkumham ya? Betul. Bukan kepengurusan yang barunya. Oke. Gitu. Kan beliau mengesahkan kan gitu kan. Iya. Nah, jadi gini, saya kebetulan itu memang menjadi saksi. Karena saya ada posisi di dalam, saya merasakan itu, gitu kan. Karena saya peserta di dalam itu, gitu kan. Ya, gue pribadi gini bos, gue ngeliat langsung, ya kan, yang terjadi dari pagi sampai malam. Ketika berita yang keluar di sana, gitu kan, tidak sesuai yang di dalam, ya kan gue dalam hati, loh, kok beritanya beda ya? Gitu kan, apa yang gue rasain. Memangnya media rilisnya siapa yang mengeluarkan? Ya itu baru bisa baca lah nanti gitu kan, ada lah di mana-mana itu kan, terkait masalah yang itu gue bilang video viral ya kan, Sekjen itu menyatakan mengundurkan diri, itu dipenggal bos, gitu kan. Nah sebetulnya itu beliau mengatakan kalau dipaksakan aklamasi, ya kan, maka saya mengundurkan diri. Bukan kalau kalah. Bukan kalau kalah. Iya. Aklamasi gitu. Iya. Ini kalau nggak salah ada beritanya dibilang sikapnya ke publik tidak sesuai dengan apa yang pernah disepakati itu ya? Yes. Oh. Itu bos. Oke. Gitu. Oke. Bisa beli minum lah ya. Minum. Biar tenang dikit, bro. Nah, kita dengerin bro curhat aja ini sebenarnya. Yes, betul. Ya. Betul. Jadi, oke. Pak Ferry sendiri nggak ikutan dalam menggugat tersebut. Dan itu digugatnya kemana? Ke pengadilan, misalnya Mahkamah Agung kah? Atau kepolisian kah? Atau Petun. Oh, PT UN ya? Yes. Iya. Di sana. Dan itu dilakukan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya? Belum. Ini kita lagi merancang ini. Oh, oke. Kemungkinan besar 1-2 hari ke depan ini sudah mulai gitu kan. Digugat ke Petun? Iya. Dan yang digugat adalah Kemenkumham? Iya, itu salah satu. Terus, Itu apa nggak takut nambah musuh lagi nanti? ya kita kan berdiri di kaki yang benar bos. Ya, dan itu sesuai prosedur ya? Sesuai, kita punya data valid itu kan. Ya. Ngapain kita benar kok kita takut gitu kan. Nah, dan di situ mungkin juga nanti selain ada gugatan di Petun, mungkin juga nanti ada pelaporan-pelaporan terkait masalah. Saya juga kurang tahu ya, tapi saya lihat situ dengan kawan-kawan ini ada yang namanya penandatanganan yang salah. Gitu Apa? kan. Ada tanda tangan yang salah. Tanda tangan yang salah? Ya. Maksudnya pemalsuan tanda tangan? Mungkin seperti itu gitu kan. Wow. Bahaya Itu kan. udah kriminal ya? Ya, kriminal dong. Iya. Itu bukan tata usaha lagi ranahnya? Betul. Pengadilan umum itu kan. Iya. Ya mungkin nanti ada juga yang ngarah ke sana juga gitu kan. Oh, gitu. waduh, panjang nih ya? Ya panjang lah. Panjang ya? Ya, gimana gitu. Ya salah satu cara untuk meredam arogansi atau yang saya bilang kejoliman ya harus seperti itu. Gitu kan. Kita pengen memberitakan sesuatu tuh yang benar kepada masyarakat. Karena pada saat ini kan masyarakat berpikir kok seorang sekjen dipecat ada apa ya? Oh, jadinya menimbulkan tudingan-tudingan lah kepada Bang Ferry, kepada sekjen ya. Betul. Dan tapi kok kenapa beliau nggak menggugat gitu? Kenapa beliau ya justru nerima, lu yang repot gitu? Ya gini. Kan yang paling dirugikan adalah Bang Ferry. Ya, tapi kan hanya Bang Ferry sendiri. Kalau Bang Ferry sendiri yang dicopot, ya mungkin silakan saja gitu kan. Tapi kan ada 3 wakil ketua umum yang dipecat. Ya kan ada ketua DPP, ya kan ada wasekjen di situ kan. Ya kan mereka yang menggugat. Ya Bang Ferry persilakan. Tapi juga kemungkinan besar nggak tahu juga kalau ternyata besok Bang Ferry ikut menggugat kan kita nggak tahu juga. Gitu kan. Antara Bang Ferry sama Pak Fahri itu memang ada masalah apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Tidak ada masalah. Jadi dari awal itu berjalan biasa aja. Makanya kita sangat kaget ketika terjadi MDP seperti itu gitu. Tidak ada masalah. Maksudnya ini kan peristiwa besar ya. Betul. Nggak mungkin nggak ada latar yang besar juga gitu kan, nggak mungkin semuanya serba tiba-tiba gitu. Ya. Kalau jadi makanya gila, karena mungkin kita orang yang tulus ya, orang-orang yang tidak berpikir negatif ya, kita berpikir selalu positif ya kan. Ketika proses MDP itu biasa aja gitu. Karena tidak kita berpikir ini akan disabotase lah, ini akan dicuri lah partai. Tidak ada kita pemikiran seperti itu, gitu kan. Ya, karena kita kalau ini adalah kalau memang dicuri, siapa yang nyuri? Ya, mungkin masyarakat tahu lah. Lu main aman aja lo. Ntar kita bahas di belakang. Ya, ini juga kelihatan kok, terang menderang kok. Nggak perlu saya sebut itu kan, gitu. Oke. Biar aman lagi. Gue mengerti alasan keamanan, jadi gue nggak akan nanya siapa yang nyuri, ya.
Tapi apa motifnya untuk menjuri? Ya, mungkin kalau ini analisa saya ya, mungkin bisa benar bisa salah gitu. Yang pertama di depan mata kan kita tuh kan masalah pilkada. Oh, ya. Kedua kali presiden terpilih akan menyusun struktur kabinet. Kan gitu ya. Jatah-jatah lah. Mungkin seperti itu. Jatah tugas ya, bukan jatah kursi. Betul, Ingat, ya. bukan bagi-bagi kursi, tapi bagi-bagi tugas. Iya, Terus gitu. Ya mungkin ada pemikiran-pemikiran ke arah sana. Kan seperti itu kan. Ya karena kan Pak Sekjen ini kan begitu dekat ya dengan Presiden Pak Jokowi. Ya kan. Beliau begitu dekatnya dengan Pak Prabowo. Ya kan. Beliau begitu dekatnya dengan Komandan Dasko, Pak Dasko kan. Beliau juga dekat juga dengan Ketua Umum PSI sekarang, Mas Kaisang gitu kan. Ya mungkin ada kekhawatiran itu gitu kan. Ya, tapi saya tidak sujon gitu kan. Ya levelnya cuma kekhawatiran lah ya, bukan kesimpulan. Tidak, bukan kesimpulan. Gitu. Kadang kan gini, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir. Tiba-tiba kok dipecat gitu dengan alasan kan itu kebijakan mereka gitu karena sudah disahkan bla 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 ya kan ya akhirnya mereka membuat kesimpulan sendiri kan begitu ya kan. Seharusnya ya kan ya apa salahnya sesuai dengan komitmen awal Ketua Umum Prof. Yusril ya dengan sekjen itu ya kan ya sudah duduk bareng saja sudah dipilih ya kan PJ Ketua Umum ya kan dijalankan karena gini di MDP itu sebetulnya pemilihan PJ Ketua Umum itu hanya mengantarkan sampai muktamar. Tidak ada kewenangan untuk mencopot gitu. Karena ART itu sudah dirubah di pasal 31 ayat 2 itu. Gitu loh. Tidak ada sampai ke sana. Ini yang saya bilang tadi, melanggar konstitusi. Oke. Gitu. Ya. Oke, Bro Wawan, terima kasih. Gua mau Bro Wawan ngasih pesan singkat ya. Yang pertama ke Pak Fahri. Oke. Sebagai PJ Ketum yang diakui oleh Kemenkumham. Ya. Yang kedua ke Bang Ferry dan yang ketiga ke Pak Yasona Lauli. Oke. Ke Bang Fahri dulu ya. Ya. Oke, pesannya apa? Oke, untuk kakandaku Bang Fahri Bamit ya kan. Coba kita diskusi ulang, musyawarah dulu seperti apa ya kan. Tidak baiklah partai yang saya pikir ini 0,34 ya kan. Tetapi ada keretakan di dalamnya karena ada pencopotan wakil ketua umum, ketua bidang sampai wasekjen. Tolonglah dikaji ulang dulu gitu kan. Duduk bareng dengan sekjen musyawarah dulu. Seperti apa baiknya gitu kan. Ini pesan dari saya karena saya sebagai generasi muda, generasi yang akan duduk di sana juga nanti ya kan. Saya menginginkan semua bersatu untuk kejayaan Partai Bulan Bintang. Itu yang pertama. Kalau untuk kakanda saya Bang Ferry ya kan beliau is the best lah buat saya pribadi karena saya mengikuti beliau dari awal dari tahun 2007 saya dengan beliau itu ya kan beliau pesannya apa ke Bang Ferry? Beliau fighter sejati. Fighter sejati. Yes. Gitu. Bang Ferry tetap sabar, Allah bersama Bang Ferry. Insyaallah ya kan kelancaran kemudahan itu di depan mata gitu kan. Untuk Bang Ferry. Bang, saya ucapin ya kan abang besok jadi menteri. Insyaallah. Insyaallah abang besok jadi menteri. Aku yakin saya. Terus berikutnya untuk Pak Yasona Lauli. Bukan selaku kader PDI ya, tapi selaku Menteri Hukum dan HAM. Ya. Untuk Pak Menteri, pesan dari saya tolong dikaji ulang ya kan surat kemarin SK itu karena di sini masih ada sengketa ya kan. Panggil kedua belah pihak ya kan untuk musyawarah mufakat ya kan. Tolong SK kemarin dicabut atau dibatalkan. Terima kasih Pak Menteri. Oke, terima kasih Bro Wawan ya udah mau curhat ya. Datang ke studio kita di Cokro TV. Oke, teman-teman Gagasan UKI, demikianlah ya kita melihat lebih dekat lagi dari keterangan-keterangan Bro Wawan ini, sahabat saya di TKN ya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran ya. Memang rupanya memang ada kisruh ya. Dan saya Dedek Prayudi di sini mewakili individu lah ya.
Jadi di sini bukan tiba-tiba PSI yang ingin mengundang Bro Wawan, misalnya, wah ini PSI ini ikut-ikutan urusan internal partai orang. Terus terang saya takut kalau misalnya dibilang kayak begitu ya. No. Enggak ya. No. Jadi saya di sini cuma mewakili individu yang temenan sama Bro Wawan, yang dimana saya paham lah Bro Wawan itu pengen curhat dan curhatannya itu pengen banget didengarkan oleh orang banyak, kurang lebih kayak begitu ya. Betul. Dan itulah dia ya, semoga konflik seperti ini cepat berakhir Bro Wawan. Amin. Dan saya juga meminta kepada teman-teman Gagasan UKI untuk mengaminkan ya, mendoakan ya, agar konflik bulan bintang ini segera berakhir dan semua pihak merasa senang, happy, ya, terakomodir, tidak merasa disingkirkan, tidak merasa ditinggalkan, dan yang paling penting adalah yang terbaik untuk kawan kita Partai Bulan Bintang, gitu. Kawan kita ini maksudnya kawan saya juga, ya. Dan Partai Bulan Bintang ini punya DNA yang sama dengan DNA saya, yaitu Mas Yumi, gitu. Jadi saya juga lahir dari keluarga Mas Yumi, ya. Kakek saya adalah seorang ulama Masyumi di Bukit Tinggi dulu, gitu. Oke, Bro Wawan, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Luar biasa, thank you, Bro. Thank you. Oke, penonton Gagasan UKI, stop dulu di sini. Kita ketemu lagi di podcast yang berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.